selalu sebut ada 4B yang harus selalu seorang PR punya. Brain, beauty, behavior, and brevity. Yes. Jadi sebagai PR, please belajar bahasa teman-teman karena penting banget. Kak, aku mau pesen, tapi di sini ada specialty-nya apa aja? Kita specialty matcha. Pas banget. Aku juga suka matcha soalnya. Kayak ada matcha apa aja? Kalau kita yang kita ada matcha sama matcha latte kan. Jadi kalau pure itu apa aja sih Kak maksudnya? Kalau pure itu dia only bersama sama rasa. Oke. Terus kalau misalnya nggak mau yang pure Kak, ingin ada sedikit rasa-rasa ornamen lain? Itu ada di matcha. Oh itu isinya apa? Itu banyak sih, ada yang pakai strawberry, dia ada yang pakai susu. Oh menarik juga ya, bisa dipesan juga ya. Selain matcha ada apa lagi? Kita selain matcha ada kopi sama coklat. Kalau coklatnya kan kebetulan aku sebenarnya nggak terlalu suka kopi sih, tapi aku suka coklat sama matcha. Kalau coklat kita ada dark coklat. Dark coklat tuh pahit banget nggak? Atau dia pahit sih, dia balance sama susunya manis. Oh oke. Terus Kak kalau ini sugar selection itu jadi maksudnya bisa bisa diatur gitu gulanya. Itu Kakak, jadi untuk saat ini itu waktu ada sugar campaign gitu Kak. Bagus banget. Jadi itu isinya apa? Sugar campaign. Jadi setiap produk kita lihat di sini ada A, B, C, D. Oke. Oke. Ini levelnya tadi ya Kak? Ya. Oke. Terus Kak kalau dari makanannya? Kalau dari makanan kita ada specialty bebek lah. Bebek. Ya. Oke. Ada apa Kak bebeknya yang bisa aku pesen kira-kira rekomendasi? Bebek itu yang rekomen biasanya dipakai. Jadi ada nasi ayam. Ini aku lihat kan menunya. Ya. Oke. Dapetnya banyak ya, ini komplit ya, ada sayurnya, ada semuanya. Oke. Kalau yang rekomen, kalau yang bisa untuk cemilan yang manis itu ada di ubi brule. Ubi brule itu kayak gimana? Ubi brule itu nanti ubi kukus di atasnya dikasih. Oke. Bayangin bisa cheese gitu ya. Ini sekarang kita pakai ubi ya dicapai. Oke. Mungkin abis ini aku langsung pesen ya Kak. Tapi makasih banyak. Ini banyak. Jadi aku bingung ya sebenarnya mau pilih yang mana karena banyak ini menunya. Tapi aku mungkin mau ambil matcha nanti sama tadi kita cobain bebek. Boleh. Makasih ya Kak. Halo Mas Muda, selamat datang di Talk to Talk bersama Mas Muda Bandung punya cerita. Nah, seneng banget karena kali ini perdana Talk to Talk Mas Muda Bandung. Perkenalkan, nama aku Syarafina Syakira, biasa dipanggil Syarfin. Aku staf sosial media di Perhumas Muda Bandung, khususnya di Kabinet Reforia. Nah, di sesi kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol nih dengan tema Inside Out, a Communication Practitioner Balancing Career and Life. Nah, kita bakal kupas tuntas bagaimana sih sebenarnya perjalanan seorang praktisi komunikasi dalam menjaga keseimbangannya antara karir dan kehidupan personalnya. Nah, untuk ngobrolin topik kali ini, pastinya kita kedatangan sosok yang sangat inspiratif, yaitu Kak Sherina Sarah Ayumi. Beliau adalah seorang sarjana ilmu komunikasi. Saat ini bekerja sebagai Corporate Communication, aktif dalam Badan Pengurus Cabang Perhumas Bandung, ex-ketua Perhumas Muda Bandung tahun 2020-2021. Nah, wow banget, dari profil singkatnya aja udah keren banget nih. Nah, sekarang aku sudah sama Kak Sherina. Nah, kita dulu dong Mas Muda. Nah, apa kabar Kak Sherina? Baik. Nah, terima kasih sudah menyempatkan hadir di Talk kali ini. Terima kasih sudah diundang sama teman-teman semua loh. Kalau sebelum kita mulai obrolan kali ini, ada panggilan. Panggilan khusus ya. Biar kita bisa panggil aku Sharon aja. Kak Sharon berarti ya. Betul. Oke, Kak Sharon ini sebagai praktisi komunikasi berarti benar ya? Betul. Masih sama, nggak berubah juga. Oke. Kak Sharon ini kan seorang praktisi komunikasi nih Kak, yang pastinya sibuk banget gak sih Kak? Ya, sibuk bekerja. Sibuk bekerja ya. Nah, gimana sih Kak Sharon recharge energinya di tengah kesibukan Kak Sharon?
semua orang nggak hanya mungkin praktisi komunikasi ya, semua orang pasti butuh yang namanya recharge ya, karena setiap hari pasti dinamikanya ada aja, mulai dari mungkin beban pekerjaannya, mungkin di jalan atau dimanapun pasti akan selalu ada dinamikanya, makanya butuh yang namanya recharge tadi. Tapi kalau aku sendiri tuh selalu punya metode-metode tertentu, ini metode udah kayak skripsi aja ya. Jadi metodenya supaya bisa bikin aku recharge dan semangat lagi untuk menjalani hari. Yang pertama itu aku selalu ngelakuin yang namanya contemplating ya. Jadi kayak cari waktu sendiri untuk istilahnya mengevaluasi gitu, kira-kira hari ini gimana, terus apa yang udah aku lewatin, apa yang kemarin mungkin aku suka, aku nggak suka gitu. Terus yang kedua aku dengerin lagu, karena aku suka lagu banget ya, jadi aku suka mendengarkan lagu recharge-nya. Untuk lagu favoritnya, lagu favoritnya apa ya? Humas Muda. Mungkin aku suka lagu-lagunya sebenarnya mungkin folk indie kayak gitu ya, aku suka kayak gitu sih. Bisa dicari aja, dicari aja. Humas Muda kalau mau dengerin lagu takut kena royalti ya. Kalau sebut di sini jangan ya. Nah itu sih. Terus udah gitu yang ketiga selalu ketemu sama hal-hal yang aku suka, misalnya ketemu orang. Terus juga aku misalnya suka contohnya aku suka apa ya, kok aku jadi lupa sendiri ya. Misalnya aku suka nonton gitu ya, aku nonton gitu, jadi melakukan hal-hal yang aku suka sih gitu ceritanya. Nah kalau tadi kan udah musik, sekarang nonton, biasanya nonton filmnya gimana? Romance kah atau horror? Kayak aku terlalu banget ya, dramatik banget ya, tapi emang aku suka romance sih sejujurnya. Drakor berarti Kak? Aku gak suka drakor, tampaknya aku gak suka drakor, tidak menonton, tidak mendengar lagu Korea juga, jadi ya mungkin preferensinya beda aja sih, tapi aku ya mendengarkan yang lain, nonton yang lain. Oke, nah aku kan sebagai mahasiswa digital public relation nih Kak, aku tuh penasaran banget nih Kak, apa sih perbedaan terbesar antara praktik di lapangan dan juga yang diajarkan ketika kuliah? Oke, ini pertanyaan menarik ya. Jadi memang kalau ngobrolin soal teori sama praktek di lapangan itu bisa dibilang 180 derajat berbeda. Terutama kenapa sih kalau teori itu kan sesuatu yang pakem ya. Maksudnya teori A akan seperti ini. Coba aku mau nanya, kamu kan katanya anak digital public relations ya. Kamu masih inget nggak Laswell teorinya apa? Wah, gimana? Gak lupa ya. Gak apa-apa. Ini hanya ini aja ya, sedikit kejutan. Nggak deh. Misalnya kayak kita ada modelnya Laswell tuh, salah satu contohnya. Kita tahu kalau Laswell tuh ada modelnya tuh ada komunikator, pesan dan lain-lainnya kan kayak gitu. Tapi ketika kita di pekerjaan, masa kita ngomong ke bos kita, ini kita harus pakai teorinya Laswell. Terus dia kayak saya nggak peduli, nggak punya waktu buat yang kayak gitu. Makanya perbedaannya adalah ketika kita dulu kuliah, kita kan selalu dijejelinnya sama teorinya terus kan. Sementara kalau kita udah praktek, namanya juga praktek, bagaimana kita bisa mengimplementasikan tadi dari teori yang ada ke dalam dunia kerja, dan gak semuanya ternyata bisa fit in sama budaya perusahaan kita. Kemudian juga bagaimana kita mengemas pesan itu juga beda ya. Makanya perbedaan terbesarnya adalah ketika kita bisa cara mengimplementasikan teori sama praktek di lapangan itu seperti apa gitu. Bahkan kita bisa modifikasi, adaptasi itu sangat bisa gitu di dunia pekerjaan. Dan apakah itu misalnya gitu ya fresh grade gitu, terus udah gitu ke kantor, terus ini kok semua salah, wah ini gak sesuai sama idealisme saya, nggak gitu juga ya. Karena tadi kita sebagai PR itu ada salah satunya kan kita harus agile, kita harus bisa adaptif sama segala hal gitu sih. Oke, berarti menyesuaikan juga. Betul ya. Dan jangan mungkin nggak usah terlalu memaksakan bahwa harus A, B, C, D, enggak juga gitu. Karena baik lagi kita under misalnya company atau misalnya media atau juga misalnya kita di agensi, dimanapun kita berada pasti punya aturan yang masing-masing gitu. Wow, berarti hampir 180 derajat ya kan? Iya beda ya, dan ya nggak apa-apa kaget kecil, nggak apa-apa, tapi habis itu kayak ayo kembali lagi bekerja gitu. Oke, menarik banget, ternyata berbeda banget nih ya, praktik di lapangan dan juga teori yang diajarkan selama kuliah. Oke, kalau ngomongin mahasiswa nih ataupun fresh graduate ya, biasanya mereka punya ekspektasi tertentu nih soal PR. Menurut Kak Sharon, hal apa sih yang sebaiknya mereka lebih tahu tentang realita kerja di PR? Oke, tadi kalau ngobrolin soal PR, terutamanya memang ketika kita ke lapangan itu, PR itu kadang-kadang kita taunya kan public relations ya. Tapi ketika kita udah sampai di dunia kerja, itu bisa jadi general affair, kemudian bisa jadi kayak corporate communication, kayak kok jadi banyak title-titlenya. Dan kenapa sih kok titlenya itu beda-beda? Sebenarnya bukan karena iseng aja kali ya, nggak juga ya. Tapi baik lagi tadi, setiap perusahaan, setiap juga media atau apa institusi atau apapun itu pasti punya budaya
gayanya sendiri. Mereka punya ekspansinya mau kemana, visi misi yang berbeda. Jadi dari situlah mereka makanya butuh, oh kayaknya PR-nya namanya ini deh, PR-nya itu deh namanya. Itu sih yang pertama dulu ya. Jadi ketika kita masuk ke dunia kerja, itu semua akan berubah title-nya sesuai dengan tadi kebutuhan dan memang perkembangan perusahaan tersebut atau institusi tersebut gitu. Terus kemudian yang kedua juga kalau ngobrolin soal yang harus yang dipersiapkan gitu ya, dunia kerja tidak seindah itu ya teman-teman, tapi ya nggak apa-apa, namanya dunia kerja pasti ada dinamikanya tersendiri gitu. Terus yang ketiga apalagi ya, kita mungkin harus bisa siap dengan bukan konsekuensi ya, mungkin kita harus siap dengan kondisi yang ada gitu loh. Misalnya ketika kayak contoh aku nih, perusahaannya bergerak di bidang A, pasti kan akan punya PR yang berbeda juga gitu. Nah itu kita bisa harus juga agile gitu. Itu sih buat yang harus dipersiapkan mungkin ya. Oke, menarik banget nih tadi yang udah dijelasin. Oke, dunia PR dalam industri farmasi. Kak Sharon di dunia farmasi. Iya, farmasi kesehatan hewan. Nah, tentunya punya tantangan yang unik ya, Kak. Betul. Nah, menurut Kak Sharon, ada nggak sih kesalahpahaman yang sering orang pikirkan tentang profesi PR di industri farmasi? Oke, yang jelas saya tidak berkomunikasi dengan hewan ya teman-teman ya, walaupun farmasi kesehatan hewan. Tapi di sini memang yang jadi tantangan atau mungkin salah pahaman ya, misalnya mereka bilang bahwa PR itu ya cuma sekedar untuk ngomong aja lah gitu, tapi ternyata nggak juga loh. Ternyata untuk bisa mengkomunikasikan pesan ke target dengan stakeholder lah ya, dengan berbagai macam targetnya tadi, misalnya gimana cara kita mengkomunikasikan ke pelanggan, ke mitra, terus juga misalnya ke prinsipal, terus ke sini, itu tuh butuh pengemasan komunikasi dan bagaimana cara membranding suatu perusahaan. Kalau terutama mungkin di perusahaanku ya, cara membrandingnya itu juga butuh harus tahu karakter dan target, itu penting banget ya buat humas muda semuanya gitu. Kenapa? Karena jangan sampai pernah nggak ya, mungkin let's say kita bikin konten, terus kontennya ya kok cuma segini ya likes-nya gitu, jangan-jangan bisa jadi targetnya salah gitu, atau memang targetnya cukup 10 tuh udah cukup karena sesuai target kamu, nggak perlu semua dunia tahu, tapi at least target kamu tuh udah tercapai. Jadi gitu yang kedua gitu. Terus yang ketiga, orang dulu juga bahkan sempat kira ini agak melebar sedikit ya, dulu orang kira ini nggak hanya tentang farmasi kesehatan hewan, tapi orang kira humas atau PR dulu adalah linmas. Jadi aku dulu pernah dikira menjadi camat ya, tapi itu salah gitu. Linmas, humas itu berbeda, walaupun semuanya untuk ada masyarakatnya, tapi itu sesuatu yang berbeda gitu. Dari bidangnya, apapun itu juga berbeda gitu sih dulu soal PR. Terus yang keempat tuh, orang-orang juga sering bilang semua hal tentang komunikasi tuh ke humas aja, ke PR, kan belum tentu ya, semua ada scoop-nya masing-masing gitu sih. Kalau yang tantangan ataupun juga yang orang mungkin stereotip yang salah selama ini gitu. Wah, berarti tantangannya unik banget ya Kak di bidang farmasi, terus juga menyesuaikan target juga ya tadi. Nah, kalau kamu gimana sebagai anak digital PR? Orang ada yang salah juga nggak komunikasinya? Aku sih overall karena masih jadi mahasiswa, kemarin sempat magang juga Kak. Jadi kayak tahu budaya perusahaan, tahu targetnya dan segala macamnya. Terus kayak disuruh buat konten juga. Tapi kalau misalnya aku di kuliah itu kontennya kita biasanya interaktif, yang lucu-lucu, seru-seru. Tapi ternyata di perusahaan itu harus benar formal banget. Iya betul. Tadi ya dari aku sendiri yang di unit aku ini itu benar-benar nggak boleh memasukkan hal negatif sedikit pun, jadi benar-benar harus formal gitu. Karena ada image yang kita jaga juga ya. Benar-benar menyesuaikan sesuai perusahaannya juga. Oh tadi juga jadi sekalian nambahin. Jadi stereotipnya adalah orang suka mikir kita kalian cuma jaga image gitu. Salah, kita bukan jaga image, tapi kita hanya memberikan image yang baik daripada memberikan image buruk, lebih baik image baik. Benar banget. Kalau ngomongin soft skill nih Kak, pasti ada soft skill yang harus dimiliki seorang PR. Nah, kalau menurut Kak Sharon, soft skill apa yang menjadi pembeda antara PR yang baik dan juga PR yang luar biasa? Waduh, PR baik sama luar biasa ya. Ini subjeknya baik luar biasa gimana nih maksudnya? Tapi mungkin aku bisa kasihnya PR secara keseluruhan aja kali ya, karena baik dan luar biasa menurut kita subjektif sih. Tapi kita coba ambil sebagai PR-nya, soft skill-nya berarti kan yang kita harus. Kalau menurut aku tuh ada 4 hal, ada 4B ya namanya. Aku selalu sebut ada 4B yang harus selalu seorang PR punya. Brain, beauty, behavior, and brevity. Jadi harus punya 4B itu. Yang pertama punya brain itu dalam artian ya kamu tahu knowledge-nya, kamu tahu apa yang kamu kerjakan, kamu mengerti gitu. Terus beauty itu bukan hanya soal
tampilannya aja, tapi inner beauty-nya gitu. Bagaimana cantik tuh maksudnya bukan harus selalu yang keren gitu, tapi kita bisa tampil oke gitu. Terus juga percaya diri gitu. Terus behavior itu ya soal tadi ya, sikap, manner, attitude kita ke orang lain. Dan yang terakhir brevity, bagaimana seorang PR juga harus berani mengambil keputusan, berani menentukan, dan juga berani speak up gitu ketika ada hal-hal. Sebagai PR kan kalau krisis nih, masa kita diem aja, tapi kita harus bisa berani menempatkan diri juga gitu sih kalau soal skill set. Tapi kalau for me kan secara umumnya ya, tapi kalau soal skill set itu yang paling pertama emang komunikasi sih. Komunikasi dalam artian kalau kita tahu komunikasi selalu bilangnya ngobrol aja sama orang. Tapi yang paling penting adalah kalian teman-teman PR, humas muda terutama, tolong belajar kalau misalnya ngobrol sama orang tuh pelajari karakter orang. Kenapa? Karena dengan mengetahui karakter orang kita jadi bisa ngerti gitu. Oh, kalau tipe kayak gini saya harus kayak gini. Kalau tipe kayak gini saya harus kayak A gitu loh. Jadi itu udah dipupuk dari sekarang gitu. Terus skill networking juga penting ya. Jangan cuma basa-basi doang, tapi kayak beneran build a relationship gitu. Ada sesuatu yang kalian bangun, karena kita nggak pernah tahu mungkin sekarang jadi apa, ntar butuh apa, kayak gitu sih. Terus juga secara apa ya, secara PR-nya nih bikin press release. Nah, bikin rilis ya, itu salah satu contohnya lah ya, bikin rilis. Terus juga harus kalau bikin media kit seperti apa. Terus kalau kita bikin laporan-laporan, itu juga perlu sih dipelajari dari sekarang, karena itu adalah salah satu bentuk komunikasi yang kita kemas, misalnya lewat tulisan, artikel, jurnalistiknya juga harus perlu dipelajari gitu. Sama ini penting banget ya menurutku ya, sebagai PR please belajar bahasa teman-teman, karena penting banget. Maksudnya semua orang tuh bisa berkomunikasi, tapi nggak semua orang bisa berkomunikasi dalam berbagai bahasa. Jadi kalian yang punya banyak kesempatan, misal les bahasa apapun ya silahkan gitu. Misalnya bahasa Inggris, bahasa apapun tuh silahkan dicoba gitu. Itu sih kalau yang skill set yang perlu. Tadi Kak Sharon sempat mention soal komunikasi ya. Pintar ngomong, udah ngomongnya gitu ya Kak? Iya, pintar ngomong tapi harus ada isinya ya. Jangan cuma pintar ngomong. Aku tambahan aja nih Kak, kalau misalnya menurut Kak Sharon, orang introvert tuh bisa nggak sih Kak jadi PR? Fun fact-nya banyak PR tuh yang introvert sebetulnya. Ini ya, aku juga introvert. Jadi tuh menariknya memang banyak orang PR ternyata yang introvert. Setelah aku ngobrol gitu ya, beberapa temanku yang introvert gitu, bahkan ada yang senior juga, aslinya saya nggak kayak gini, ini saya cuma karena job aja. Jadi memang mungkin ada kondisi-kondisi tertentu di mana orang introvert itu sebenarnya bisa jadi PR ketika dia mungkin melakukan itu sebagai pekerjaannya. Introvert kan bukan berarti nggak bisa ngomong ya, bener nggak sih? Introvert itu kan artinya dia punya, kalau misalnya extrovert kan dia mungkin skupnya luas gitu ya, seneng untuk interaktif. Kalau introvert kan terbatas gitu. Nah, bukan berarti nggak bisa ngomong. Jadi sebenarnya introvert itu juga bisa jadi PR. Hanya mungkin ada hal-hal yang mungkin ada keterbatasannya, atau ada hal-hal yang skupnya harus dikurangin sedikit gitu sih. Jadi bisa jadi PR, tenang aja. Buat humas muda nih yang introvert mungkin dia masih coba jadi PR. Malu mau jadi PR tuh bisa banget ya. Terus juga tadi dapat insight 4B ya Kak? Ya, masih ingat nggak? Brain, beauty, behavior. Satu lagi? Ayo, nanti kalau ini dapat hadiah nih. Sudah. Ayo bisa jawab di kolom komentar ya. Komen di bawah ya. Brevity satu lagi. Nah, mungkin Kak Sharon haus mau kita gitu tahu juga ya dari Ya aku lagi minum matcha uji blend. Aku coklat. Aku coba itu juga enak. Banget lagi. Ini aku ini ada kondimennya ya. Oatmeal gitu Kak. Kamu suka matcha juga ya? Enak banget, lumayan suka. Sama juga dong. Pas juga ini oatmeal. Enak juga ya, seger banget jujur. Dan jujur ruangannya juga enak, ya kafenya juga enak. Tadi Kak Sharon ya, nanti mau muter-muter. Pengen strolling around. Iya, strolling. Soalnya fasilitasnya banyak juga di sini. Terus yang jelas ada wifi ya. Enak juga ya. Kalau misalnya suka WFC, bisa kesini. Di mana tempatnya boleh di bawah sini. Nah, oke, kita lanjut kali ya Kak. Kalau misalnya kita ngomongin PR ya Kak, pasti identik dengan citra terus reputasi gitu ya. Nah, bagaimana sih cara Kak Sharon menjaga kredibilitas dan juga
reputasi profesional di tengah tekanan untuk selalu tampil menjual atau meyakinkan? Aduh, pertanyaannya berat ya ini ya. Oke, ngobrolin soal reputasi, ngobrolin soal citra juga, berarti artinya ada kita bisa bilang sebagai image ya, branding kita ke orang mau seperti apa. Tapi salah satu yang paling pertama adalah yang aku bisa sampaikan cara menjaganya konsistensi sih. Karena ini balik lagi soal personal branding kan, istilahnya kan harus menjual ya. Di sini bukan menjual diri menjual diri ya, tapi maksudnya bagaimana kita bisa membuat orang tertarik sama kita, membuat orang jadi penasaran sama kita, membuat orang juga pengen tahu banyak tentang bidang kita. Itu kan juga perlu jualan lah istilahnya gitu. Mungkin selama ini jualannya kita nggak hard selling ya, kita lebih ke soft selling gitu. Jadi yang paling pertama adalah konsisten gitu, konsisten sama apa yang dibangun. Mau personal branding seperti apa sih? Kadang-kadang ada juga tipe orang yang harus nyablak dulu tapi jadi personal brandingnya. Tapi ada yang kayak oh nggak bisa, saya harus kalem tenang gitu. Itu apa soft spoken misalnya kayak gitu ya, itu juga bisa. Tapi baik lagi apapun bentuk brandingnya, jadilah konsisten terhadap apa yang kalian sudah bangun gitu. Ketika bangunnya sebagai orang yang calm gitu misalnya, ya terus aja kalem aja gitu. Jangan tiba-tiba di tengah jalan apa berubah kali ya gitu. Jangan juga, jangan beride gitu. Karena konsistensi itu yang akan membuat orang jadi ingat. Ketika misalnya kalau kamu tipenya gimana? Introvert, kalem atau apa misalnya? Kalau aku Atau kamu personal brandingnya kayak apa? tapi aku tuh suka ngonten Kak. Aku tuh introvert tapi aku suka ngonten. Tapi orang introvert gak boleh ngonten ya, boleh juga. Biasanya kan malu gitu di depan Iya, kamera. iya, Cuman aku suka konten-konten di sosmed. Oke. Nah, berarti ini kan bisa juga ya orang mengenal Syarvina sebagai seseorang yang kok Syarvina ya nama kamu ya, maaf ya Om Tante, maaf ya namanya kok Tapi jadi. nama aslinya emang Syarvina. Oke. Jadi Syarvin misalnya suka ngonten gitu. Ya jadilah Syarvin yang suka ngonten. Kenapa? Nanti orang jadi punya positioning. Kan branding itu berbicara soal positioning ya. Nanti ketika kita punya branding ada positioning itu. Tapi untuk bisa bikin sebuah positioning butuh yang namanya repetition. Jadi butuh orang kayak oh tahu dia ini dia terus gitu. Jadi oh berarti kalau Syarvin adalah orang yang suka ngonten. Seru kali ya kalau ngajak dia ngonten. Seru kali ya gini. Jadi orang tahu gitu. Itu yang branding yang melekat sama kamu gitu. Terus kemudian yang kedua juga cara menjaga reputasi itu harus tahu sih porsinya. Ketika kamu yang privasi personal tuh perlu nggak sih di share gitu, atau hal-hal apa sih perlu nggak sih di share gitu. Dan nggak apa-apa juga kamu selalu menjadi yang misalnya kasih konten yang bagus, ya nggak apa-apa. Emang kenapa harus kasih konten yang jelek gitu? Nggak apa-apa juga gitu. Itu perlu juga gitu. Jadi tadi yang pertama harus konsisten, terus juga yang kedua harus bisa memilah gitu mana yang perlu di-share, apakah personal atau misalnya itu yang boleh semua orang tahu gitu. Terus yang ketiga tuh jangan malu-malu sih, maksudnya ya udah pede aja dulu. Aku selalu punya moto tuh kayak pede aja dulu, terserah gimana yang penting pede aja gitu sih. Biar kita bisa menjalani personal branding kita tuh dengan baik. Tapi kalau pada perjalanannya ada shifting gitu ya, misalnya dari yang personal branding A ke B, itu pun nggak apa-apa sih, selagi kamu konsisten dan juga mengerti apa tujuan dari perubahan itu sih, nggak apa-apa juga. Tapi akan lebih baik kalau konsisten ya, terus misalnya terus ya nggak apa-apa, bagus gitu. Karena siapa tahu itu bisa jadi peluang kita untuk hal baru gitu misalnya ya, buat humas muda dari perusahaan, dia konsisten seperti ini, mungkin jadi nilai plusnya gitu. Atau misalnya bisa dikurangin yang bagian ini, itunya bisa sih. Jadi bisa istilahnya bisa menempatkan diri kita dengan baik sih gitu. Berarti sebelum kita branding perusahaan, kita harus branding diri kita sendiri. Betul, ya kan? ya dong. Gimana perusahaan mau lihat kalau dia nggak bisa lihat branding kita sendiri? Jadi harus tahu branding kita seperti apa. Oke, seru banget nih, kita udah ngobrol-ngobrol banyak. Tahu-tahu udah 2 jam kali ya. 10 jam. Nah, kita udah bahas juga tadi tentang dunia PR, tapi kayaknya bakal lebih seru kalau misalnya kita juga tahu kisah personal nih dari Kak Syera. Kisah personal. Nah, pastinya pada penasaran gak sih? Pastinya Humas Muda. Nah, yuk kita simak bareng-bareng. Gimana Kak? Kita simak bareng-bareng? Halo Kak Sharon. Hai. Aku penasaran banget nih, sebagai Ketua Umum Perhumas Muda Kabinet Asik 2020-2021, apa pelajaran berharga yang Kak Sharon dapat sampai sekarang menjadi praktisi? Oke, kalau ngobrolin soal waktu jadi ketua waktu itu ya, di periode 2020 sampai 2021, ada 3 hal penting sih sebenarnya aku belajar. Yang pertama soal leadership gitu, karena ternyata untuk manage orang itu nggak gampang banget. Terus yang kedua juga aku belajar soal manajemen
manajemen itu sendiri ya, mengelola sebuah organisasi, kegiatan, bahkan aku juga belajar manajemen krisis. Waktu itu harus belajar gimana caranya ada isu tapi harus bisa diselesaikan, terutama waktu itu lagi pandemi, jadi emang agak PR banget sih. Dan yang terakhir adalah networking. Ternyata punya banyak teman relasi itu memudahkan kita kalau lagi butuh apapun, kalau lagi cari apapun, jadi bisa dipakai untuk kedepannya. Dan itu perlu di-build ya. Networking itu nggak cuma sekali karena kita kepengurusan, tapi terus sampai sekarang gitu sih. Oke, Kak Sharon kalau misalnya nggak bekerja dalam bidang komunikasi, Kak Sharon ngebayangin diri kakak akan bekerja dalam bidang apa nih Kak? Jadi apa ya? Mungkin aku mau jadi 3 sih. Kalau misalnya aku nggak jadi PR kayak sekarang ya, mungkin pertama aku mau jadi chef mungkin. Terus yang kedua aku mau jadi chef atau mungkin jadi ini ya, baker gitu. Jadi yang bikin toko kue. Terus aku mau jadi dokter mungkin. Terus satu lagi aku pengen jadi pelukis kalau misalnya nggak jadi komunikasi. Terus sih kalau aku. Oke, nah apa hal kecil yang dilakukan Kak Sharon untuk menjaga semangat ketika bekerja maupun menjalani keseharian Kak Ya Sharon? pasti ya, namanya juga sehari-hari tuh kadang ada aja sih nggak semangatnya ya. Mohon maaf ya, masih manusia normal. Jadi kalau aku sih biasanya cari hal-hal yang paling pertama banget nih ya, aku cari mood booster pakai lagu sih. Aku senang banget dengerin lagu. Jadi menurut aku dengan lagu bisa nge-boost hari aku. Terus yang kedua untuk coba framing gitu. Kira-kira hari ini mau ngapain aja ya. To-do list itu yang bikin aku semangat. Kalau ada goalsnya tuh jadi bikin semangat. Mungkin 2 itu sih. Pertama denger lagu, terus aku framing pengen ngerjain apa hari ini gitu sih. Tapi apalagi ya? Mungkin 2 itu dulu aja sih ya, jangan banyak-banyak. Oke, nah nilai hidup yang dipegang Kak Sharon sampai sekarang apa nih Kak? Waduh, cukup berat ya kalau ngobrolin nilai hidup. Tapi kalau nilai hidup yang paling pertama banget yang aku pegang nih ya sebenarnya itu adalah self content. Jadi gimana kita ngerasa konten sama diri kita sendiri, kita tahu apa yang kita suka, apa yang kita mau, boundaries untuk diri kita sendiri. Karena menurut aku ya, dengan self love yang jadi utama, itu bisa membuat kita ngerti gitu, apa sih yang kita mau untuk kedepannya, apa yang bisa kita set sama orang lain, apa yang kita nggak bisa expect dari orang lain, dan menjalani hari dengan happy. Mungkin aku itu sih value-nya yang paling pertama banget. Dan aku tekankan buat teman-teman juga, siapa tahu mau coba untuk being self content with your own self gitu. Nah, kalau misalnya kita ngomongin kesuksesan nih Kak, apa sih definisi kesuksesan menurut Kak Sharon di titik kehidupan saat ini? Sukses ya, wah berat juga ya pertanyaannya ini. Tapi menurutku ya, kalau sukses itu sebenarnya ini klise sih, tapi aku pribadi nggak terlalu suka istilahnya kayak menggabungkan antara kesuksesan dan materi gitu, karena materi itu sesuatu yang ya bisa subjektif juga ya sebenarnya gitu. Materi nggak ada habis-habisnya gitu, tapi sukses yang paling penting menurutku adalah ketika kamu bisa berhasil lewatin semua proses dalam hidup kamu dan ada outputnya gitu. Output itu kan nggak selalu bagus, nggak selalu, ya bisa juga bagus sih, tapi setidaknya kamu berhasil melewati setiap proses itu dan selalu punya pemikiran yang positif kalau memang semua hal akan bisa dilalui dengan baik. Jadi itu udah sukses sih menurutku, karena ternyata untuk lewatin sebuah proses tuh susah banget loh teman-teman. Tapi aku nggak tahu, menurut kalian kayak gitu juga nggak ya? Hai Sharti. Hai Kak Sharon, duduk Kita bertemu ya. Kita mau nonton apa nih? nonton bareng-bareng kali ya.